Pemburu satwa di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditangkap. Diduga dibunuh, WNA asal Korea tewas bersimbah darah. Prabowo instruksikan semua sekolah di Indonesia pelajari bahasa Prancis. ...139 pabrik kelapa sawit terindikasi beli TBS di bawah acuan. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi yang terjadi dari tanah air dan juga mancanegara. Berikut kita awali menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari korban hanyut di sungai air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara berhasil ditemukan pada hari ke-6 pelaksanaan operasi SAR dalam kondisi tewas. Korban diketahui bernama Queen Makal berusia 10 tahun, perempuan warga Desa Kayu Uwi, Minahasa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang remaja perempuan yang dilaporkan hanyut di sungai air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif selama 6 hari. Peristiwa tragis ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat. Korban diketahui bernama Queen Makal 10 tahun, warga Desa Kayu Uwi, Minahasa. Ia ditemukan pada Kamis 29 Mei 2026 sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia bagian tengah. Penemuan ini mengakhiri penantian panjang keluarga sejak korban dilaporkan hilang. Diketahui peristiwa naas itu terjadi pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu Queen bersama temannya sedang berada di kawasan air terjun Paris. Namun korban diduga terpeleset di sebuah batu besar yang licin dan langsung jatuh ke dalam sungai. Arus sungai yang deras pada saat itu dengan cepat menyeret tubuh mungil Queen yang membuatnya hilang dari pandangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 5 orang nelayan di dalam sebuah kapal yang terombang-ambing di perairan Pulau Wasir, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Kapal yang ditumpangi para nelayan ini mengalami patah as kemudian hingga membuat kapal terombang-ambing di lautan. Lima nelayan asal Kepulauan Aru berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami patah as kemudi di perairan Pulau Wasir pada Rabu 27 Mei 2026. Kelima nelayan berhasil ditemukan dan dievakuasi petugas dalam kondisi selamat setelah sempat terombang-ambing di laut selama beberapa jam. Insiden bermula ketika kapal mengalami patah pada as kemudi sekitar pukul 6.41 waktu Indonesia bagian timur, sehingga tidak dapat dikendalikan di tengah laut. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Hingga akhirnya sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia bagian timur, kapal nelayan itu berhasil ditemukan dan kemudian seluruh korban dievakuasi dan dapat kembali pulang ke kota Dobo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari Kamis 28 Mei dini hari. Korban diduga kuat dihabisi oleh paman kandungnya sendiri menggunakan sebilah pisau dapur. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku juga diduga berusaha mengakhiri hidupnya. Nasib tragis menimpa seorang balita berinisial MA yang tewas diduga akibat dihabisi oleh pamannya sendiri berinisial A di rumah kontrakan Omas Runi, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan tetangga korban, kejadian tragis ini pertama kali diketahui oleh nenek korban yang baru saja pulang berdagang. Sang nenek seketika syok dan histeris saat melihat cucu dan anaknya sudah dalam kondisi bersimpah darah di dalam kamar. Warga sekitar menuturkan, sebelum korban ditemukan tewas tragis,
mereka sempat mendengar suara tangisan kencang anak kecil dari dalam kontrakan. Jam 10 malam lebih, itu kan si nenek korban itu baru pulang dagang. Itu setelah beliau buka pintu, beliau langsung istilahnya langsung histeris ya, karena lihat cucunya sama anaknya sendiri itu bersimbah darah di dalam kamar, di dalam ruangan. Ini berarti korban ada berapa, Pak? Berapa? Korban ada berapa, Pak? Kalau korban satu, kalau yang satu mungkin lebih tepatnya diduga hampir ya istilahnya kita praduga tak bersalah ya, hampir boleh dikatakan hampir tahu pelaku gitu, terduga pelaku. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menuturkan, korban mengalami luka sobek cukup parah di bagian pipi dan selangkangan, serta sejumlah luka tusuk di bagian dada depan dan belakang korban. Petugas juga menemukan terduga pelaku dalam kondisi kritis, yang diduga berusaha mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pisau dapur yang sama. Tadi malam kami menerima laporan bahwasanya ada terjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jalan Cekrok, kontrakan Omas Runi, Gang Seja, Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Nah, untuk kejadian itu pembunuhan, di mana dalam sebuah kontrakan itu ada tadinya dua korban. Pertama, anak yang berumur kurang lebih 2 tahun 7 bulan yang mati ya sangat mengenaskan ya, karena ada beberapa luka sobek juga di pipinya, itu kayak diiris pisau, bahkan di selangkangannya juga, dan beberapa luka tusuk depan belakang. Saat ini, pihak kepolisian dari unit reskrim masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku yang kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka sayat di tubuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak Polres Metro Bekasi Kota menduga terduga pelaku nekat melakukan aksinya karena mengalami gangguan kejiwaan usai tidak mengonsumsi obat penenang selama 2 hari berturut-turut. Dari Bekasi, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Zulfikar, warga di Jalan Antasan Kecil Barat Kota Banjarmasin meregang nyawa setelah terlilit dan terbawa tali sapi yang mengamuk. Korban tertarik oleh sapi hingga menabrak dan terinjak sapi yang terikat di pinggir jalan. Terlihat dalam video amatir dan kamera pengawas di lokasi, beberapa warga Jalan Antasan Kecil Barat Kota Banjarmasin berusaha untuk menangkap seekor sapi yang terlepas. Sapi berlarian di jalan hingga memasuki permukiman warga. Sapi diduga berlari ke dalam sebuah gang dan dikejar sebagian warga. Dari beberapa warga, terlihat salah satu pria yang diduga ikut dalam pengejaran, berusaha menghadang dan menarik tali sapi. Namun naas, pria bernama Zulfikar, berusia 53 tahun itu justru tewas setelah terbawa dan terlilit tali sapi yang mengamuk. Dalam CCTV salah satu rumah warga, juga tampak korban sempat terinjak sapi lain yang sedang berada di lokasi. Pelaku langsung tergeletak setelah sapi menginjak bagian kepala korban. Warga lainnya berusaha memberikan pertolongan, namun sayang korban mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Setelah kejadian itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sempat mendapatkan penanganan medis, namun upayanya tetap ada mampu dimaksimalkan. Dari hasil rumah sakit itu dilihat dari foto ronsen ada mengalami keretakan bagian kepala sekitar ya segini lah. Itu pendarahan dalam sampai ke bagian pernapasan. Akibat kejadian ini, warga sekitar sepakat untuk menunda pemotongan hewan kurban di hari pertama dan akan melakukan kurban di hari kedua. Dari Banjarmasin, jurnalis Info TV melaporkan. Setelah 5 hari dilakukan pencarian intensif, korban hanyut berinisial ABS berusia 53 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran sungai Batang Toru, Tapanuli Utara. Korban sebelumnya dilaporkan hanyut saat memancing bersama rekannya. Tim SAR gabungan menemukan Abdul Batoran Sihombing, 53 tahun, pemancing yang hanyut di sungai Batang Toru, Desa Hutapea, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 28 Mei 2026.
Korban ditemukan setelah 5 hari pencarian sekitar pukul 13.28 waktu Indonesia Barat pada jarak 1,8 km dari lokasi awal tempatnya dilaporkan hanyut. Selanjutnya, korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Peristiwa naas itu bermula ketika Abdul sedang memancing bersama rekannya di pinggir Sungai Batang Toru pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban diduga tergelincir lalu terseret arus sungai yang deras. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, nelayan bernama Lasandi berusia 37 tahun berhasil ditemukan setelah sempat hilang kontak selama beberapa hari di perairan Seram bagian barat. Nelayan tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, namun dalam kondisi lemas. Nelayan bernama Lasandi, 37 tahun, asal desa Kawa, Kabupaten Seram bagian barat Maluku, yang sempat hilang kontak selama beberapa hari di perairan, telah ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di sekitar perairan Seram bagian barat dengan jarak sekitar 11,26 mil laut dari desa Kawa, setelah hanyut selama beberapa hari akibat kerusakan mesin motor tempel. Nelayan tersebut berhasil ditemukan selamat, namun dalam kondisi yang lemas. Selanjutnya, nelayan tersebut dievakuasi tim gabungan menuju desa Kawa untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 unit kendaraan terjadi di jalur utama Malang menuju Surabaya pada hari Kamis 28 Mei 2026 siang. Kecelakaan yang diduga akibat truk tangki mengalami remblong ini mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi tepatnya di jalur umum sebelum perlintasan rel kereta api Karangsono, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk tronton tangki dengan nomor polisi B9456TEU melaju dari arah selatan menuju utara. Saat tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 12:42 siang, truk terlihat melaju tidak terkendali. Menurut keterangan pihak kepolisian, sopir truk tangki diduga kurang hati-hati dan kehilangan konsentrasi saat berkendara. Truk yang hilang kendali ini kemudian menghantam kendaraan di depannya secara beruntun, mulai dari sepeda motor, mobil minibus, hingga sebuah truk box yang semuanya berjalan searah. Akibatnya 5 orang yang terdiri dari pengendara sepeda motor serta pengemudi dan penumpang mobil minibus mengalami luka robek, memar hingga sesak di bagian dada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh korban luka langsung dievakuasi oleh warga dan petugas guna mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Pihak kepolisian menyebutkan faktor utama kecelakaan diduga kuat berasal dari kelalaian pengemudi truk tangki. Sementara total kerugian material akibat kerusakan kendaraan ditaksir mencapai 60,5 juta rupiah. Kini kasus tersebut masih ditangani intensif oleh unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nasib tragis menimpa 2 orang pelajar di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang tewas seketika usai mengalami kecelakaan maut sepeda motor. Kecelakaan terjadi saat kedua korban dalam perjalanan pulang kembali ke rumah usai bersilaturahmi momen Hari Raya. Kedua korban yang hendak menyalip kendaraan di depannya justru masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak 2 sepeda motor lainnya dari arah depan. Dua remaja wanita yang masih berstatus sebagai pelajar tewas seketika usai mengalami kecelakaan maut di kawasan Jalan Depati Said, Kelurahan Ulak Lebar, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat kedua korban yang berboncengan sepeda motor hendak menyalip kendaraan yang berada di depan mereka. Namun diduga karena kurang mahir, korban bernama Inggit Indraswari yang berusia 16 tahun selaku pengendara, hilang kendali hingga motornya masuk ke jalur berlawanan dan langsung menabrak 2 sepeda motor lain. Benturan keras membuat kedua korban tewas di lokasi kejadian akibat mengalami luka cukup parah pada bagian kepala. Sementara itu, 2 pengendara sepeda motor lainnya yang ditabrak korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau. Usai diidentifikasi, jenazah kedua korban langsung dibawa oleh pihak keluarga kandung untuk segera dimakamkan. Isak tangis pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka.
Menurut keterangan pihak keluarga sebelum kecelakaan terjadi, kedua korban diketahui hendak perjalanan pulang usai bersilaturahmi dalam rangka momen Hari Raya. Terkait kecelakaan tersebut, pengendara kendaraan bermotor dengan nopol B3323WBH yang dikendarai oleh saudari Hinggit Indaswari yang berboncengan dengan Ninda Tena Regustira, di mana kedua pengemudi sepeda motor ini adalah berstatus pelajar dan meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau. Itu yang nabrak, apa yang ditabrak itu Febri itu siapa? Untuk Febri adalah pengendara sepeda motor yang datang dari arah Makam Pahlawan menuju arah SMA 1, di mana kronologis kejadian pada saat kendaraan yang dikendarai oleh saudari Ingrid dan Ninda berjalan dari arah Pelita menuju Makam Pahlawan, tiba di TKP, kendaraan pada saat itu ingin mendahului kendaraan lain dan hilang kendali sehingga terjatuh dan terlempar ke lajur ke sebelah kanan dan bersentuhan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saudara Febri. Informasi yang kami dapat di lapangan seperti itu, kabarnya baru habis silaturahmi Lebaran Idul Adha di Kota Lubuk Linggau. Kini kasus kecelakaan tengah ditangani intensif oleh unit Laka Satlantas Polres Lubuk Linggau. Petugas pun menghimbau keras kepada para orang tua agar tidak memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk mengendari sepeda motor sebelum memiliki surat izin mengemudi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman video amatir yang menampilkan aksi penggerebekan sepasang pria dan wanita di dalam toilet umum kedai mendadak viral di media sosial. Sosok pria yang terciduk masuk bersamaan dalam waktu lama ternyata merupakan seorang oknum perangkat desa aktif yang kini langsung diamankan aparat kepolisian. Peristiwa memalukan yang menggegerkan warga ini terjadi di kedai kawasan Desa Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Aksi penggerebekan ini bermula dari kecurigaan para pengunjung kedai dan warga setempat. Mereka memergoki oknum seorang perangkat desa Sidodadi, Kecamatan Kemiri, berinisial S, alias Pak Dek Tio, berjalan masuk ke dalam kamar mandi secara bersamaan dengan seorang wanita berstatus canda berinisial SY. Lantaran keduanya tak kunjung keluar dalam waktu yang cukup lama, sejumlah pemuda yang curiga akhirnya nekat mendobrak pintu toilet umum. Suasana di sekitar lokasi kedai pun mendadak heboh dan memanas, karena warga yang geram berkerumun hingga melakukan aksi gerebek terhadap kedua pelaku. Beruntung aparat kepolisian segera datang ke lokasi guna meredam situasi dan menyelamatkan keduanya dari amukan massa. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan begal motor di kawasan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor berhasil digagalkan oleh warga pada Rabu dini hari. Korban yang jatuh usai dilempar batu oleh pelaku berhasil diselamatkan, sementara satu dari dua pelaku kini babak belur dan diamankan oleh petugas. Peristiwa ini terjadi tepat di Kampung Tegal, Pondok Jalan Raya Tenjo, Jasinga, Desa Singabangsa. Berdasarkan keterangan pihak unit Reskrim Polsek Tenjo, insiden bermula saat korban bernama Nakula Octavian sedang melintas menggunakan sepeda motor metik. Secara tiba-tiba, dua orang pelaku yang juga mengendarai motor sport langsung melempar batu ke arah korban hingga terjatuh, lalu merampas kendaraannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial JT, yang merupakan warga asal Banten. Pelaku JT yang tak berdaya kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Tenjo bersama dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor sport yang digunakan pelaku untuk beraksi. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku lainnya yang berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah jalur utama. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah pengendara motor melawan arus lalu lintas di kawasan Jakarta Pusat untuk menghindari razia gabungan. Petugas berhasil mengamankan dua pemuda terduga pelaku curanmor yang membawa kunci letter T di saku celananya.
Aksi kabur-kaburan dengan melawan arus lalu lintas hingga kelakuan 3 wanita muda yang nekat berboncengan 3 dalam kondisi mabuk mewarnai razia skala besar yang digelar oleh petugas gabungan di kawasan Jakarta Pusat. Petugas juga mengamankan 2 orang pemuda terduga pelaku curanmor yang berhasil kedapatan membawa kunci letter T di saku celananya. Pengendara motor ini langsung tancap gas meninggalkan rekannya yang melompat dari atas sepeda motor saat mengetahui adanya razia gabungan di Jalan Gunung Sahari Raya, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Mei 2026 dini hari. Meski pengendara nakal yang tidak menggunakan helm berhasil lolos dari sergapan, namun rekannya hanya bisa pasrah saat dikungkung dan digeledah oleh petugas di lokasi. Di lokasi yang sama, petugas juga merazia 3 wanita muda yang kedapatan nekat berboncengan dalam satu sepeda motor. Selain tidak menggunakan helm, 2 dari 3 wanita ini diketahui dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. 2 pemuda yang berboncengan sepeda motor juga berhasil diamankan oleh petugas karena berusaha keras untuk putar balik menghindari razia. Keduanya diduga kuat merupakan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, lantaran petugas menemukan sejumlah mata kunci letter T yang disiapkan di dalam saku celana pelaku. Berdasarkan pengakuan awal, para pelaku biasa beraksi pada tengah malam dengan target membawa kabur 2 unit sepeda motor per harinya. Itu letter T buat apa? Buat maling, Pak. Maling? Maling motor, Pak. Nah, biasanya lu beraksi di mana aja? Di Jakarta Selatan sama Utara, Pak. Berdua? Dua, Pak. Selain letter T lu bawa senjata tajam, senjata api? Bawa, Pak. Udah berapa? Sehari target berapa motor? 2, Pak. 2? Hari ini udah dapat berapa? Belum dapat, Pak. Karena ada razia, Pak. Tadi, Pak. Muter balik saya, Pak. Biasanya lu keluar jam berapa? Keluar jam 1, jam 2, Pak. Apa sasaran lu? Di mana? Iya, di mana? Di rumah atau di jalan? Di mana aja, Pak. Razia gabungan berskala besar ini sengaja digelar oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama personil Kodim 0501 serta Satpol PP. Langkah ini diambil demi mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kejahatan jalanan seperti penjamretan, begal, hingga aksi tawuran remaja yang kian marak terjadi di ibu kota. Di Gunung Sahari, kita melaksanakan operasi stasioner, yaitu razia, bahwasannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Tadi sempat kita mengarah ke arah Ancol, melakukan gelar operasi, namun beberapa dari pengguna jalan yang memutar balik kendaraannya, dan saat itu diamankan 2 orang dari diduga pelaku yang membawa letter T. Tentunya kita tahu kalau letter T dibawa itu, maka dugaannya adalah untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Bagi para pengendara yang hanya melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm atau berkendara dalam kondisi mabuk, petugas hanya memberikan sanksi teguran lisan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan 2 terduga pelaku curanmor bersama barang bukti kunci letter T langsung digandeng ke Mapolres Metro Jakarta Pusat guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari pihak kepolisian, TNI, serta petugas konservasi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berhasil meringkus 5 orang komplotan pemburu satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Tenggamus, Lampung. Petugas mengamankan para pelaku saat hendak membawa keluar potongan tubuh rusa sembar dari dalam hutan. Tim gabungan mengungkap kasus perburuan liar saat sedang melakukan patroli rutin di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tenggamus, Lampung. Saat di tengah hutan, petugas memergoki 5 orang berinisial SF, AH, AS, SO, dan DI yang gerak-geriknya mencurigakan karena tengah membawa karung ukuran besar. Dari 5 orang pelaku, 2 pelaku berhasil ditangkap langsung di lokasi kejadian. Sementara 3 rekan lainnya yang sempat kabur, akhirnya memilih menyerahkan diri ke petugas usai mengetahui rekannya sudah tertangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, para pelaku diketahui berburu di dalam kawasan Taman Nasional dengan menggunakan senapan rakitan. Setelah berhasil menembak satwa sasaran, tubuh rusa sambar langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil di dalam hutan
guna memudahkan mereka membawanya keluar dari hutan menuju permukiman warga. Dari tangan kelima tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 7 potong bagian tubuh rusa sambar, 1 pucuk senapan rakitan laras panjang, sejumlah peluru timah, mesiu, senter kepala, serta karung-karung yang digunakan untuk membungkus hasil buruan. Di wilayah Papan Tambang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, terjadi dugaan tindak pidana perburuan liar, yaitu saat tim patroli SGA melaksanakan patroli wilayah atau area TNPBS, kemudian diketahui bahwa ada perburuan liar. Kemudian dari tim mengamankan 2 orang yang diduga berburu, kemudian di situ juga diamankan beberapa alat yang digunakan untuk berburu, dan juga masih ada rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya berlima, untuk yang 3 sempat melarikan diri. Dan sekitar tanggal 23 Mei kemarin, kurang lebih 5 hari pada saat kejadian, dari 3 orang yang sempat melarikan diri itu diantar oleh pihak keluarganya ke Polres Tanggamus. Itu pelaku melakukan perburuan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan nekatnya, kelima tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Para pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait serangan udara Israel pasca Idul Adha. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari petugas Haji Indonesia memberikan perhatian khusus kepada jamaah Haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumrah di Mina, Arab Saudi. Di tengah padatnya aktivitas dan cuaca panas di Mina, petugas membagikan oralit kepada jamaah yang hendak berangkat maupun baru kembali dari Jamarat. Untuk memudahkan jemaah, oralit yang dibagikan sudah dicampur dalam air mineral kemasan, sehingga jemaah bisa langsung mengkonsumsi saat perjalanan menuju maupun pulang dari Jamarat, lokasi pelemparan jumroh. Petugas juga menyemprotkan air ke tubuh jemaah untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan mencegah dehidrasi. Langkah ini dilakukan mengingat jarak perjalanan dari markas atau pemondokan ke Jamarat cukup jauh dan juga menguras tenaga jemaah. Pembagian oralit menjadi upaya petugas untuk memastikan kondisi tubuh jemaah tetap terhidrasi dan fit, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar. Ini jamaah selama ada di Mina ini harus banyak air minum. Kemudian supaya air minum itu terserap dengan tubuh dengan baik, maka sebaiknya air minum itu dicampur dengan laruran oralit ini. Jadi contohnya begini Bapak Ibu sekalian, ini saya bawa air minum, ini botolnya kita buka. Nah, bentar dulu, coba ini buka dulu Mbak, ya. Ini Yang minum saya. Nah, Yang minum saya. nah, like this. Nah, ini diminum. Habis itu dikocok. Nah, Dikocok. habis Terus kita minum. cara minumnya sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus. Saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke ya, strong. Nah, thank you. Manfaat dari oralit ini sangat baik untuk merehidrasi tubuh, jadi mencegah dehidrasi. Karena yang kita tahu di sini cuacanya panas menyengat, dan kami menghimbau juga untuk melontar jumrah dilakukan di jam-jam seperti sekarang. Jadi mataharinya sudah tidak begitu terik. Kami hari ini menemukan banyak sekali jemaah yang pingsan.
Itu disebabkan karena mereka dehidrasi dan terkena sengatan panas. Dari Bina Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Sementara itu ratusan umat muslim di Portugal merayakan Idul Adha dengan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Sentral Lisbon. Masjid terbesar di Portugal itu menjadi pusat perayaan dan kebersamaan komunitas muslim di ibu kota. Ratusan jemaah memadati Masjid Sentral Lisbon pada Rabu pagi untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Rekaman video memperlihatkan suasana khidmat saat para jemaah melaksanakan ibadah dan mendengarkan khotbah dari imam masjid. Sejumlah jemaah menyebut Idul Adha menjadi momen penting untuk berkumpul dan mendoakan perdamaian bagi negara-negara muslim seperti Gaza, Palestina, Iran, Suriah, dan Sudan. Seorang jemaah juga mengaku bersyukur dapat menjalankan ibadah dengan tenang meski tinggal jauh dari tanah kelahirannya. I live in here since 4 years ago. This is Europe, one of Europe country of Portugal. I feel safe in here for all Muslim, not only for me. All Muslim, I feel safe. I feel safe and I can pray in frequently. No problem. I don't have any problem for praying here. Imam Masjid Sentral Lisbon, Syekh David Munir menjelaskan bahwa komunitas muslim di Portugal berupaya untuk menjalankan tradisi keagamaan dengan tetap mematuhi hukum dan aturan setempat. Salah satunya dalam pelaksanaan kurban yang dilakukan melalui rumah pemotongan hewan resmi dan ditangani oleh petugas bersertifikat. Menurut tradisi Islam, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk keluarga, kerabat, dan sahabat, serta untuk masyarakat yang membutuhkan. Imam Masjid menyebut banyak donatur memilih agar seluruh daging kurban diberikan kepada masyarakat kurang mampu tanpa membedakan agama atau latar belakang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan warga memadati stasiun kereta di Dhaka, Bangladesh untuk mudik ke kampung halaman. Keterbatasan tiket dan padatnya gerbong membuat sejumlah penumpang nekat menumpang di atap kereta demi bisa berkumpul bersama keluarga. Inilah suasana padat di stasiun kereta Dhaka, Bangladesh jelang perayaan Idul Adha. Puluhan penumpang terlihat memadati kereta, bahkan sebagian diantaranya duduk dan berdiri di atas atap gerbong. Meski berisiko tinggi, banyak warga tetap memilih cara tersebut agar dapat segera tiba di kampung halaman. Sejumlah penumpang menyebut perjalanan menggunakan kereta api dinilai lebih cepat dibandingkan bus yang sering terjebak kemacetan panjang. Pihak pengelola stasiun Kamalapur menyebut sekitar 65.000 hingga 70.000 orang diperkirakan meninggalkan Dhaka setiap hari menjelang Idul Adha. Otoritas kereta api dan petugas keamanan telah meningkatkan pengawasan untuk mencegah penumpang naik ke atap kereta. Namun, besarnya jumlah pemudik membuat upaya penertiban seringkali kesulitan dilakukan. Sehari sebelumnya, seorang penumpang dilaporkan tewas tersambar petir saat menumpang di atas atap kereta. Lonjakan pemudik juga terjadi di berbagai moda transportasi lain akibat tingginya tarif dan kemacetan yang parah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 7 warga Palestina dilaporkan tewas setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Gaza pada hari pertama Idul Adha. Serangan ini memicu kepanikan warga dan proses evakuasi korban di tengah puing bangunan. Rekaman video menunjukkan ambulans dan petugas pemadam kebakaran berlari menuju lokasi untuk mencari korban selamat dan memadamkan api. Kerabat korban dan tim penyelamat terlihat mengangkut jasad seorang anak perempuan menuju ambulans. Saksi mata mengatakan saat kejadian jalanan dipenuhi warga yang mengungsi dan juga tiba-tiba sebuah rudal ditembakkan dari pesawat tempur F-16. Para warga Gaza juga menemukan anak-anak dalam kondisi tak bernyawa saat ia naik ke lantai atas setelah ledakan terjadi. Ia menyebut salah satu korban merupakan anak perempuan berusia di bawah 12 tahun. Warga lain bahkan kehilangan saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan dan sepupunya dalam serangan tersebut. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak terlibat dalam kelompok atau faksi apapun. Sementara itu, militer Israel telah menargetkan 2 tokoh penting Hamas di wilayah utara Gaza. Sehari sebelumnya, Israel juga mengklaim telah menewaskan Mohamed Odeh yang disebut sebagai pemimpin terakhir sayap militer Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Konflik berkepanjangan di Gaza terus menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Hingga saat ini puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan ribu lain yang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pria warga negara asing asal Korea ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Jasad korban ditemukan tergeletak di area ruang makan dengan kondisi bersimbah darah. Warga di kawasan Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria warga negara asing asal Korea yang tewas secara mengenaskan di dalam rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anak kandung korban sendiri. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi telungkup di area ruang makan dengan tubuh berlumuran darah. Pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini kepada pengurus lingkungan dan pihak kepolisian. Satreskrim Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Selain mengumpulkan sejumlah barang bukti, petugas juga memeriksa keterangan saksi mata di sekitar lokasi serta mengamankan rekaman sejumlah CCTV yang berada di sekitar rumah korban. Kalau saya mah tadi dari atas posisi habis bangun, sampai dari ini saya cek dari atas sudah pada rame, banyak. Terus saya turun, katanya bapak kontrakan sudah meninggal. Oh, yang punya kontrakan iya, itu mas. Itu doang sih. Tahu yang infonya karena kenapa gitu mas? Saya sih kurang tahu, katanya di pembunuhan itu doang. Gitu doang ya. Ini warga negara asing mas, WNA. Asli Korea. Usai dilakukan proses olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna kepentingan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini kasus dugaan pembunuhan WNA Korea ini masih ditangani intensif oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ratusan pengunjuk rasa kembali memadati depan fasilitas detensi imigrasi Delaney Hall di Newark. Dalam aksi protes yang terus memanas menentang kebijakan penahanan migran di Amerika Serikat. Laporan media setempat menunjukkan para demonstran meneriakkan protes terhadap petugas imigrasi sambil berhadapan langsung dengan aparat keamanan federal. Situasi memanas ketika sejumlah pengunjuk rasa mendorong brigade polisi yang memicu adu mulut dan ketegangan di lokasi. Aksi ini dipicu laporan mengenai dugaan kondisi penahanan yang buruk dan juga aksi mogok makan yang diklaim terjadi di dalam fasilitas penahanan imigrasi tersebut. Media lokal melaporkan setidaknya 3 orang telah ditahan sejak aksi demonstrasi berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pejabat New Jersey termasuk Senator Andy Kim dan juga Gubernur Mickey Sherrill turut mendatangi lokasi aksi. Menurut laporan, Gubernur Sherrill ditolak masuk ke fasilitas, sementara Senator Kim mengaku menyaksikan kekacauan di dalam dan juga mengatakan dirinya terkena semprotan merica dari petugas federal. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut dan menilai para politisi serta demonstran telah menyerang penegak hukum. Presiden Donald Trump juga menanggapi aksi tersebut dengan menyebut para pengunjuk rasa sebagai demonstran bayaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin disambut atraksi udara spektakuler saat tiba di Astana, Kazakhstan. Pesawat tempur militer Kazakhstan menghiasi langit dengan warna bendera Rusia saat Putin bertemu dengan Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Istana Kemerdekaan di Astana, Kamis waktu setempat. Putin disambut langsung oleh Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, dengan jabat tangan dan upacara penyambutan resmi. Sejumlah pesawat tempur militer Kazakhstan melakukan atraksi terbang melintas di atas langit Astana. Pesawat tersebut membentuk warna merah, putih, dan biru yang merupakan warna bendera Rusia. Kunjungan kenegaraan Putin berlangsung pada 27 hingga 29 Mei. Agenda kunjungan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis antara Rusia dan juga Kazakhstan. Selama di Astana, Putin juga dijadwalkan menghadiri KTT Uni Ekonomi Eurasia atau EIAU, serta pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia tertinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang biksu di kuil Wat Chin Wararam, Worawihan, Provinsi Pathum Thani, Thailand menjadi perhatian dunia setelah rutinitas uniknya mengumpulkan sedekah menggunakan perahu bersama 12 anjing penyelamat. Aksi ini menarik perhatian warga dan warganet karena kesetiaan para anjing yang selalu menemani sang biksu menyusuri Sungai Chao Phraya setiap pagi. Biksu
biksu bernama Luang Porcamnan yang merupakan kepala kuil Wacin Wararam Warawihan menjalani rutinitas mengumpulkan sedekah dengan cara yang tidak biasa. Jika para biksu lain umumnya berjalan kaki, Luang Porcamnan justru menyusuri Sungai Chao Phraya menggunakan perahu ekor panjang bersama 12 anjing penyelamat peliharaannya. Dalam rekaman video yang beredar, para anjing berlari antusias menuju dermaga sambil menggonggong gembira mengikuti sang biksu. Setelah naik ke atas perahu, mereka terlihat tenang dan duduk di sisi perahu sambil menikmati pemandangan sungai. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tampak menunggu kedatangan sang biksu dengan membawa nasi dan makanan. Bahkan sebagian makanan tersebut diberikan khusus untuk para anjing. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menghibur dan dinantikan setiap hari oleh masyarakat setempat. Menurut Luang Porcamnan, semua berawal lebih dari 10 tahun lalu saat seekor anak anjing liar mengikutinya naik ke atas perahu. Sejak saat itu, semakin banyak hewan terlantar yang dibawa dan dirawat di kuil. Kini, sang biksu merawat sekitar 20 hewan, termasuk memberikan pemeriksaan kesehatan, membawa ke dokter hewan, hingga memandikan mereka secara rutin setiap pekan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait titik krusial tahapan haji di Mina jadi perhatian penting. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan resmi kenegaraan dalam kunjungan kerjanya di Paris, Prancis pada hari Kamis 28 Mei 2026. Prabowo disambut pasukan jajar kehormatan yang telah berbaris rapi dengan seragam lengkap. Presiden RI Prabowo Subianto mendapat sambutan resmi kenegaraan dalam kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026. Dalam tayangan YouTube Sekretaris Presiden, upacara penyambutan berlangsung di Les Invalides. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke lokasi acara penyambutan resmi kenegaraan ini disambut pasukan jajar kehormatan yang telah berbaris rapi dan seragam lengkap. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut oleh Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu. Keduanya sempat berbincang singkat sebelum akhirnya Presiden Prabowo tampak memberi sikap hormat saat alunan musik Indonesia Raya dikumandangkan oleh marching band yang ada di lokasi. Setelahnya, Presiden Prabowo menaiki mobil taktis militer asal Prancis. Di dalam mobil itu, Prabowo berdiri didampingi Sébastien dan memberikan sikap hormat ke arah para prajurit yang berbaris. Dalam proses penyambutan ini, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun hadir, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Duliarto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya diketahui Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Presiden Prabowo telah tiba di Bandara Orly, Paris sekitar pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, usai menempuh perjalanan udara selama sekitar 16 jam. Sebelum memulai kegiatan kenegaraan, Presiden Prabowo menjalankan ibadah sholat Idul Adha di Wisma Indonesia KBRI Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis pada hari Kamis 28 Mei. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan di
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerjasama pendidikan dengan Prancis. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée Paris, Prancis, Kamis waktu setempat. Menurut Presiden Prabowo, penguasaan bahasa asing termasuk Prancis menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global yang terus berkembang, seiring eratnya hubungan Indonesia dan Prancis di berbagai sektor. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak. Presiden Prabowo menilai kerjasama kedua negara di bidang sains dan teknologi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia juga menekankan pentingnya peran Indonesia dan Prancis dalam menjaga stabilitas dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung, sehingga perang dan konflik tidak akan membawa manfaat bagi pihak manapun. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional. Dukungan Presiden Macron dinilai berkontribusi terhadap eratnya hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada pekan ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden Macron yang sempat tertunda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul perkembangan global terkait Ebola dan hantavirus yang menjadi perhatian dunia. Kemenkes menegaskan hingga saat ini kondisi di Indonesia masih terkendali. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widiati menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan global terkait hantavirus dan Ebola bersama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO serta jejaring kesehatan internasional. Langkah antisipasi pemerintah dilakukan melalui penguatan pengawasan di pintu masuk negara, sistem deteksi dini laboratorium, hingga penyiagaan fasilitas kesehatan. Kemenkes menegaskan hingga saat ini kondisi di Indonesia masih terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat karakteristik penularan penyakit menular tersebut berbeda dan memerlukan penanganan cepat. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, masyarakat dihimbau untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Langkah tersebut mencakup menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan air dan sabun, menerapkan etika saat batuk dan bersin, serta menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit. Karakteristik penularan berbeda di dunia medis. Langkah mitigasi cepat pemerintah menjadi kunci utama. Kementerian Kesehatan terus memantau ketat perkembangan global terkait hantavirus dan Ebola bersama WHO dan jejaring kesehatan internasional. HBS menjadi langkah utama mencegah berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat selalu mengacu pada informasi resmi dan berbasis data dalam menyikapi perkembangan situasi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengajak jamaah haji agar tidak melakukan lempar jumroh pada siang hari
karena panasnya cuaca dan kepadatan jamaah dari seluruh dunia. Jamaah diimbau untuk mematuhi aturan dan menghubungi petugas jika mengalami kendala saat berada di Mina. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simajuntak menilai dari serangkaian Armusna, tahapan Mina lah yang menjadi titik sangat krusial karena membutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga butuh stamina dan tenaga yang ekstra bagi jemaah haji. Terlebih bagi lansia, Wamenhaj mengimbau agar membadalkan lempar jumrohnya yang kedua jika dirasakan atau berat melihat kondisi padatnya jemaah di Jamarat dan Mina. Guna mendukung kelancaran proses ibadah lempar jumroh di Jamarat dan demi menjamin kenyamanan serta keselamatan jemaah haji, Kementerian Haji dan Umroh menurunkan seluruh petugas haji dari Satgas Arafah dan Satgas Musdalifah untuk bergerak dan memantau kondisi jemaah di Mina. Lebih lanjut, Wamenhaj mengimbau agar seluruh jemaah mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas, termasuk larangan untuk melempar jumroh di siang hari. Mobile Crisis Rescue mereka bergerak di sini semua. Jadi termasuk Satgas Bandara, kemudian mana lagi tadi beberapa Satgas Mekah, semuanya kita kerahkan ke sini. Nah, tadi saya sampaikan instruksinya supaya dikerahkan di sini karena kesulitan di Mina itu adalah petugas tidak bisa stay. Mereka harus mobile. Jadi kan ada pertanyaan dari jamaah, Pak Wamen, Bang Wamen, di mana petugas? Petugas tuh tidak boleh di satu tempat. Mereka tuh harus mobile. Jadi misalnya kita tetapkan posko di ini, itu harus bergantian. Mereka harus tetap jalan. Jadi karena kalau mereka stay di satu tempat, itu mereka pasti diusir, dilarang oleh askar di Arab Saudi. Nah, oleh sebab itulah mereka terus mobile. Makanya bisa jadi jamaah tidak menemukan petugas di satu tempat, tapi mereka akan terus membantu jamaah-jamaah yang misalnya kesulitan, sakit tiba-tiba atau tidak sanggup jalan, pasti diasistensi oleh petugas. Dari Mina, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Sementara itu, seluruh jamaah haji Indonesia telah tiba di Mina usai menjalani rangkaian Armusna. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh layanan berjalan dengan lancar dan terkendali. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jamaah haji Indonesia pada fase Armusna berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jamaah telah diberangkatkan dari Arafah menuju Musdalifah dan tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan keberhasilan Armusna didukung sinergi petugas haji, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jamaah dalam mengikuti arahan selama fase puncak haji. Alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna saat ini sedang berlangsung dengan lancar, tertib, dan terkendali. Setelah seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, pergerakan menuju Musdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju ke Musdalifah berlangsung pada pukul 2:40 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, untuk proses pergerakan dari Musdalifah menuju ke Mina, alhamdulillah telah selesai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan pada waktu tersebut area Musdalifah telah dinyatakan steril. Sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan Bapak Ibu sekalian, ketertiban dan kepatuhan serta mengikuti seluruh arahan petugas selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung, di mana ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan dari Arafah, kemudian Musdalifah, bahkan hingga ke Mina, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina untuk mendampingi jamaah selama pelaksanaan lontar jumrah dan hari tasyrik. Jamaah juga diimbau tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi karena suhu di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Tidak melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari kondisi cuaca panas dan kepadatan di Mina. Para jamaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Kami meminta keluarga,
kloter, kemudian ke ketua kloter, kemudian ketua rombongan maksud kami, dan juga sesama jemaah untuk kemudian terus memberikan perhatian dan juga pendampingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2026 Ian Heriawan meminta semua jamaah haji agar mematuhi aturan serta jangan terpisah saat berada di Jamarat dan Mina. Kekompakan kloter menjadi kunci guna menghindari adanya jamaah yang hilang dan tersesat agar tetap bisa menjalani serangkaian tahapan rukun haji di Tanah Suci. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini berada di Mina, untuk tetap mematuhi apa yang sudah menjadi instruksi yang disampaikan oleh para ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, agar seluruh jamaah mengikuti dan jangan terpisah. Dan kami juga menghimbau kepada para ketua rombongan yang membawa jamaahnya agar tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan apabila ada jamaahnya yang tertinggal di sebuah tempat, mohon ada yang tertua atau yang dituakan untuk menjaganya dan menghubungi petugas. Petugas di tiap sisi sudah disiapkan, dan di pos-pos yang sudah ada posnya nanti ada beberapa jemaah, dan ada golf car juga untuk mengantar bagi jemaah yang tersesat yang ada di Mina. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang barangkali ke kamar mandi dan lain sebagainya keluar, mohon tetap mengingat-ingat di mana Ibu berada, kemana berangkat, dan kembalinya harus ingat betul, karena tidak mungkin ketua rombongan mengantar satu rombongan ke kamar mandi. Demikian. Kita ada 10 pos di pos jaga di Jamarot ini ya, di jalur Jamarot, dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Jadi untuk mengarahkan jemaah agar tidak terpisah ya Pak ya? Betul, mereka para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Dan ini semuanya untuk kenyamanan, keamanan, dan kehusuan para jamaah dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada saat lontar jumroh atau lempar jumroh di Mina ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah terus memperkuat kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Hal itu mencakup penyederhanaan distribusi pupuk, peningkatan harga pembelian gabah, hingga dukungan sarana pertanian. Pemerintah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk menjadi satu peraturan presiden guna mempermudah distribusi pupuk kepada petani. Alur distribusi yang sebelumnya dinilai panjang, kini disederhanakan langsung dari PT Pupuk Indonesia menuju pengecer dan petani. Selain itu, pemerintah pada tahun 2025 juga menetapkan kenaikan harga pembelian gabah kering menjadi Rp6.500 per kilogram. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya berkisar Rp4.500 per kilogram. Pemerintah menyebut kebijakan peningkatan harga pembelian gabah, kemudahan distribusi pupuk, serta bantuan pompa air memberikan dampak positif bagi petani. Hal itu tercermin dari nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 125,35 pada tahun 2026. Capaian tersebut diklaim menjadi tingkat kesejahteraan petani tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pemerintah juga menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada 8 komoditas pangan utama pada tahun 2026. Salah satunya adalah beras yang diklaim mencatatkan surplus hingga 15,89 juta ton. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya mewujudkan pangan berdaulat dan petani yang lebih sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, libur Idul Adha, Dufan didatangi oleh ribuan pengunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, ratusan pengunjung SeaWorld Ancol antusias menyaksikan momen showtime atau pemberian makan ikan yang menjadi pertunjukan utama. Momen feeding time menarik perhatian pengunjung yang merasa penasaran dengan berbagai jenis ikan di SeaWorld Ancol. Terlebih ada momen pembentangan spanduk ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, selamat sore pemirsa Sinpo TV. Liburan Idul Adha kemana aja nih? Di rumah aja nggak afdol rasanya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan, untuk menghabiskan waktu luang Anda, menghabiskan liburan bersama keluarga. Nah, untuk saat ini saya berada di SeaWorld Ancol, Jakarta, yang mana tadi saya juga sudah menyaksikan penampilan atau show dari main aquarium, yakni akuarium utama yang mana saya bisa tunjukkan kepada Anda. Di sini ada akuarium utama yang tadi dari pihak petugas SeaWorld juga sudah menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis ikan yang ada di sini, dan juga tadi ada penampilan ikan pari, dan juga tadi ada penampilan dari penyelam yang turut melakukan feeding time kepada ikan-ikan yang ada di akuarium. Dan tadi petugas dari SeaWorld juga menjelaskan mengenai apa saja sih ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tadi juga ada pembentangan spanduk bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, untuk di Ancol sendiri, ini di Ancol diperkirakan untuk hari ini akan ada sekitar 20.000 pengunjung yang memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk di SeaWorld sendiri ini bisa Anda lihat tadi di layar kamera Anda bahwa memang di SeaWorld sendiri banyak sekali pengunjung, dan juga ini tidak hanya pasangan muda-mudi saja, tapi juga ada keluarga yang membawa anak-anaknya untuk memberitahu kepada anak-anaknya mengenai jenis-jenis ikan apa saja. Nah, untuk itu saya juga akan melakukan wawancara atau mengajak pengunjung berbincang-bincang gitu ya, kenapa sih pilih SeaWorld Ancol untuk menghabiskan akhir pekannya di libur Idul Adha ini. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa dan dari mana asalnya? Aku Raja dari Tangerang Selatan. Oke, Mas boleh dijelasin nggak sih tadi kesini naik apa dan kenapa pilih untuk liburan di Ancol? Aku tadi kesini naik mobil. Kenapa liburan ke SeaWorld Ancol? Karena aku suka akuarium, dan kan katanya akuarium di SeaWorld Ancol ini akuarium terbesar di Indonesia ya. Jadi aku pilih karena itu. Oke. Nah, tadi kesini sama siapa aja nih? Apakah nanti setelah ke SeaWorld ini bakal mengunjungi rekreasi-rekreasi lain di Ancol? Paling aku tadi sih sama Ade, sama temen juga. Dari sini aku kayaknya mau kayak ke Dufan gitu, kayak main. Terima kasih untuk waktunya, selamat berlibur kembali. Oke pemirsa, itu tadi memang ada pengunjung yang tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga Ancol ini primadona di kalangan wisatawan Jabodetabek. Salah satunya tadi Mas yang berasal dari Tangerang jauh-jauh ke sini naik mobil bersama dengan kerabatnya untuk menikmati wahana-wahana apa saja sih yang ada di Ancol, di SeaWorld, dan juga nanti katanya mau mampir nih ke Dufan. Oke, untuk sementara itu dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, libur Idul Adha 2026 menjadi momen bagi warga Jakarta untuk melepas penat dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu objek wisata yang masih menjadi favorit pengunjung yakni rekreasi dunia fantasi di Ancol, di mana para pengunjung dapat menikmati berbagai wahana permainan yang menarik. Halo pemirsa Sinpo TV, aduh terik banget ya mataharinya. Nah, saat ini karena saya sedang berada di ketinggian 30 meter untuk memandangi keindahan alam yang ada di sini. Nah, kenapa saya ada di ketinggian 30 meter? Karena saat ini saya sedang menikmati wahana biang lala yang ada di Dufan. Nah, nggak apa-apa, nggak liburan sama keluarga, tapi saya bisa menikmati wahana yang ada di Dufan dengan ceria gitu ya, dengan pemandangan yang seperti ini. Nah, siapa yang nggak iri gitu ya dengan saya, karena saya dengan menaiki biang lala ini bisa melihat keindahan-keindahan pantai yang ada di Ancol, menikmati luasnya keindahan pantai yang ada di Ancol, dan juga melihat wahana-wahana yang ada di Dufan ini. Nah pemirsa, memang untuk saat ini di libur Idul Adha diperkirakan akan ada sekitar 20.000 pengunjung yang memasuki Taman Impian Jaya Ancol. Namun Anda jangan khawatir karena di sini banyak sekali rekreasi yang bisa Anda nikmati, dari mulai
mulai Pantai Ancol dan juga dunia fantasi, dan juga tadi saya sudah ke SeaWorld, dan masih banyak lagi seperti Birdland dan juga lain-lainnya. Nah, untuk itu pemirsa, jika Anda akan mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol nih, Anda bisa merogoh kocek sekitar 35.000 saja untuk perkendaraan yang masuk ke sini, dan juga ada diskon spesial untuk pelajar untuk nanti di tanggal 1 Juni hingga tanggal 31 Agustus. Jadi Anda jangan khawatir dan jangan sampai ketinggalan promo diskon yang disediakan oleh pihak dari Ancol. Untuk sementara demikian dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perusahaan umum Bulog kembali melanjutkan kegiatan pemotongan hewan kurban dalam rangkaian perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kompleks Bulog pada Jumat pagi. Selain menyalurkan daging kurban kepada pegawai dan masyarakat sekitar, Bulog turut menegaskan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini masih dalam keadaan aman dengan stok beras mencapai lebih dari 5 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan kegiatan pemotongan hewan kurban masih dilaksanakan dalam hari Tasyrik sebagai bagian dari rangkaian peringatan Idul Adha. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu para pekerja di lingkungan Bulog seperti petugas kebersihan, satpam, pengemudi, dan pegawai lain yang membutuhkan. Hingga hari ini Bulog di wilayah DKI Jakarta telah menyembelih total 39 ekor sapi dan 26 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat dan pegawai. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog juga menyebut semangat Idul Adha menjadi momen untuk memperkuat nilai berbagi dan kepedulian sosial. Selain itu, Bulog menegaskan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi yang baik. Secara statistik hingga akhir Mei 2026, stok pangan nasional yang dimiliki Bulog mencapai 5,39 juta ton, serta diklaim cukup untuk menjaga kebutuhan pangan hingga tahun depan. Keberhasilan tersebut disebut tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, hingga para petani di berbagai daerah. Alhamdulillah negara kita juga saat ini sudah swasembada pangan dan stok juga cukup berlimpah, sampai dengan hari ini sudah 5,39 juta ton. Nah, insya Allah ini juga bisa menjamin stok kita untuk keberlangsungan sampai dengan tahun depan. Ini berkat sinergi seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian juga sampai ke para PPL dan para petani yang luar biasa. Ini semua juga berkat juga teman-teman media yang mendorong pemberitaan-pemberitaan yang baik, narasi-narasi yang positif, sehingga swasembada pangan betul-betul nyata adanya. Dan betul-betul bisa kita rasakan, dan kalau kemarin sampai dengan hari ini kita banyak protein-protein yang kita berikan kepada masyarakat ataupun kaum-kaum duafa. Melalui semangat Idul Adha, Bulog berharap nilai kepedulian sosial dan ketahanan pangan nasional dapat terus dijaga. Pemerintah juga menargetkan ketersediaan pangan yang stabil agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan global. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kolaborasi dalam meningkatkan kesehatan keluarga terus menjadi komitmen bagi kependudukan dan pembangunan keluarga. Kali ini, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka dan Population Service International melakukan kolaborasi bersama. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menerima audiensi Population Service International untuk membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung kesehatan keluarga, khususnya melalui edukasi kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader dan pendamping di lapangan. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai intervensi gizi keluarga yang terus didorong pemerintah melalui program makan bergizi gratis yang tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kolaborasi ini juga menjadi wujud nyata sinergi pentahelix antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pihak lainnya dalam memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Isyana berharap langkah ini menjadi komitmen dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk terus merangkul mitra internasional dalam memperkuat tata kelola
dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Situasi lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Momen libur panjang dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga maupun kerabat. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi berplat Jakarta. Petugas kepolisian pun akan memperlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengurai kepadatan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak kembali meningkat sejak pagi hari. Banyaknya warga dari Jabodetabek yang berlibur memicu kepadatan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kendaraan pribadi berplat B menjadi kendaraan paling dominan yang melintas. Hal ini menunjukkan Puncak kembali menjadi destinasi utama wisata keluarga saat libur tiba. Untuk mengetahui bagaimana pantauan arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak, berikut liputan tim Simpo TV di lokasi. Baik pemirsa Simpo TV, di momen libur panjang kali ini pada tanggal 29 Mei hari ini, memang diprediksi dari Polres Bogor Jawa Barat sendiri akan terjadi peningkatan volume kendaraan hingga pada tanggal 1 Juni 2026. Dan untuk saat ini memang belum terlihat kepadatan arus lalu lintas yang begitu signifikan di Simpang Gadok Jawa Barat. Namun kalau kita lihat ini nantinya kemungkinan besar ini akan terjadi kepadatan arus lalu lintas pada sore hari hingga malam hari. Dan juga jika memang nantinya ada kepadatan arus lalu lintas atau peningkatan kendaraan, maka dari Polres Bogor sendiri akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga rekayasa lalu lintas penerapan satu jalur. Dan adapun nantinya akan diterapkan sistem ganjil genap untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di titik-titik kemacetan. Dan kalau bisa saya gambarkan untuk situasi saat ini di Simpang Gadok Jawa Barat sendiri, di sekitar lampu merah ini memang tidak terjadi kemacetan. Namun jika kita lihat menuju ke arah Simpang Ciawi atau ke atas kawasan wisata Puncak Bogor, ini mulai terjadi kepadatan arus lalu lintas dari kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh plat B atau kendaraan yang dari Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Dan juga jika memang kendaraan atau kepadatan arus lalu lintas ini terus terjadi, maka nantinya rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh Polres Bogor ini akan diberlakukan dengan bersifat situasional. Begitupun sebaliknya, jika nantinya sudah memasuki arus balik, maka penerapan rekayasa lalu lintas dari arah Puncak Bogor menuju ke Jakarta juga akan diberlakukan secara situasional. Dan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widiananto juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema arus lalu lintas ini untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di titik-titik rawan kemacetan seperti misalnya di Pasar Ciawi dan juga di Simpang Ciawi menuju ke kawasan-kawasan wisata Bogor seperti ke Taman Safari dan juga ke Puncak Bogor. Dan selain itu juga polisi telah menyiapkan penerapan sistem ganjil genap di Simpang Gadok ini guna mengantisipasi dan juga untuk membatasi sejumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak selama periode libur panjang. Dan kebijakan tersebut juga sebelumnya ini telah diterapkan pada momentum libur panjang seperti sebelumnya, yakni di peringatan Hari Raya Imlek dan juga momen Hari Raya Waisak untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Dan juga Satlantas Polres Bogor ini turut menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas tol Jagorawi menuju Puncak. Dan apabila memang nantinya terjadi antrean kendaraan ini mulai terjadi dan mulai mengular di gerbang tol Ciawi, maka rekayasa tersebut akan diberlakukan. Dan masyarakat juga yang hendak berlibur ke kawasan Puncak Bogor juga diimbau oleh Polres Bogor ini agar memperhatikan kendaraannya masing-masing agar tidak terjadi mati mesin ataupun tidak mengalami kecelakaan arus lalu lintas. Dan serta juga para pengendara yang akan melakukan wisata ke wilayah Puncak Bogor ini juga harus selalu memastikan atau mematuhi arahan petugas di lapangan agar terhindar dari kemacetan yang panjang. Sementara itu juga di sisi lain Polres Cianjur ini juga telah menyiagakan
tim pengurai kemacetan di sejumlah titik rawan di jalur utama Puncak Cianjur yang selama libur panjang Idul Adha 2026 ini diprediksi akan terjadi hingga nanti pada saat arus balik di 1 Juni 2026. Dan selain itu selama 2 hari kebelakang, selama 2 hari libur panjang ini, arus kendaraan di jalur utama Puncak Cianjur ini juga masih terpantau ramai lancar, meski demikian juga kepadatan tetap terjadi di beberapa titik rawan dan akibat tingginya aktivitas kendaraan menuju kawasan wisata, hotel, dan rumah makan di wilayah Puncak dan Cipanas ini membuat kepadatan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor ini semakin terjadi. Demikian untuk informasi kali ini dari Bogor, Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap 139 pabrik kelapa sawit teridentifikasi membeli tandan buah segar di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pelaku industri hilir seperti eksportir diharapkan dapat menormalkan transaksi perdagangan agar harga sawit kembali stabil di tingkat petani. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa temuan sebanyak 139 pabrik kelapa sawit yang diindikasi menjual tanda buah segar di bawah harga acuan diperoleh dari banyaknya keluhan petani sawit di berbagai wilayah. Menurutnya harga tandan buah segar yang turun di tingkat petani seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat karena harga sawit global dan permintaan dunia masih stabil, bahkan cenderung meningkat. Pemerintah meminta pelaku usaha hilir seperti refineri atau industri minyak, juga eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan sesuai mekanisme pasar, dengan mengacu pada harga KPBN dan menghindari praktik penarikan harga yang memicu tekanan TBS di tingkat petani. Bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia, petani sawit, akan turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing. Sebagaimana kami sampaikan, kami telah mengidentifikasi 2 hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing. Dan setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat 2 hari yang lalu, ada 16 diantaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian, namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan. Lanjutnya, pemerintah saat ini juga meminta kepala daerah aktif menetapkan dan mengawasi harga TBS sesuai Permen Pertanian Nomor 13 Tahun 2020 dan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin terhadap pabrik yang terbukti melanggar ketentuan. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara dengan viralnya lagu My Little Bolu Ketan yang ditujukan untuk Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Idrus menilai pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk kreativitas netizen. MBG Mas Bahlil Ganteng. Lagu MBG atau Mas Bahlil Ganteng kini tengah viral di berbagai platform media sosial dan ramai digunakan dalam konten video warganet. Jingle yang dikenal dengan sebutan My Little Bolu Ketan ini ditujukan kepada Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hal itu menunjukkan kreativitas para netizen. Menurutnya Ketua Umum partainya Bahlil Lahadalia terhibur dengan lagu tersebut. Namun ia meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan lagu itu dengan hal yang sensitif. Kan kita juga tidak bisa melarang kreativitas netizen. Kita tidak bisa melarang bagaimana kreativitas masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu Pak Bahlil Ketua Umum Golkar kalau ada hal seperti itu ketawa-ketawa aja. Ya bahkan dalam beberapa pernyataannya kalau kita politisi tidak viral berarti kita tidak jadi perhatian. Syukurlah masih ada yang memperhatikan kita. Jadi ini aja, jadi nggak usah ditanggapi kalau dalam arti itu adalah kreativitas. Nah tinggal bagaimana memaknai kreativitas itu. Ya itu penting itu loh, memaknai kreativitas itu. Nah ada yang memang begini, ada juga begini, ada yang diuntungkan tentu agak marah-marah. Yang diuntungkan ketawa-ketawa, tapi Pak Bahlil mau diuntungkan mau diapa tapi menghargai kreativitas seperti itu. Ya dan tentu tidak boleh kita marah. Kenapa? Karena ya kreativitas negara demokrasi yang penting
itu tidak dikaitkan hal-hal yang lebih sensitif, misalkan rasial, ada lagi macam-macam, itu tidak boleh. Di Jakarta, Farizal Amaramin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Desa Talawaan, Bantik, Minahasa Utara kini memiliki akses penghubung yang lebih aman dan memadai setelah diresmikannya Jembatan Perintis Garuda. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Talawaan, Bantik, Minahasa Utara menjadi wujud nyata pemerintah dalam membuka akses dan juga memperkuat konektivitas wilayah pedesaan. Jembatan ini diresmikan oleh Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo bersama dengan Bupati Minahasa Utara, Joni Ganda, dan disambut antusias oleh masyarakat. Sebelum pembangunan jembatan, warga menghadapi kendala akses saat beraktivitas termasuk menuju sekolah, mengangkut hasil pertanian, dan menjangkau fasilitas umum. Kehadiran jembatan kini memberikan kemudahan bagi warga dengan akses yang lebih cepat, aman, dan efisien. Masyarakat Desa Talawaan, Bantik menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang kini mempermudah akses dan aktivitas warga. Warga juga mengapresiasi TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan tersebut sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Saya, Yelda Maisi, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Talawaan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, mengatasnamakan pimpinan terhormat Pejabat Hukum Tua Ibu Atik Nyanyi SE bersama dengan masyarakat Desa Talawaan Bantik, mulai dari wilayah Jaga 1 sampai dengan wilayah Jaga 7, menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah membuat jembatan Perintis Garuda yang ada di wilayah Jaga 7 Desa Talawaan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Tentunya juga kami mengatasnamakan juga masyarakat berterima kasih kepada Bapak-Bapak TNI yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya sudah membuat jembatan Perintis Garuda yang sudah diresmikan hari ini. Syahda Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan keterlibatan personel TNI AD dalam penanganan aksi kriminalitas jalanan seperti begal dilakukan dalam bentuk sinergi dan patroli gabungan bersama Polri. Langkah tersebut dilaksanakan untuk memperkuat keamanan wilayah serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Aksi kriminalitas jalanan seperti begal belakangan kembali marak terjadi di sejumlah wilayah termasuk di DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri, aksi begal kerap terjadi di beberapa titik rawan, salah satunya di wilayah Jakarta Barat yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, TNI Angkatan Darat menegaskan kesiapannya untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu. Doni menjelaskan, pengamanan dilaksanakan melalui patroli gabungan bersama Polri dan Satpol PP di sejumlah titik rawan kriminalitas. Doni juga menyebut kehadiran personel TNI Angkatan Darat bersama Polri diharapkan dapat memperkuat pencegahan aksi kriminalitas serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Adapun dalam aspek penegakan hukum, TNI Angkatan Darat menegaskan seluruh kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum tetap berada di ranah kepolisian. Bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam membantu penanganan aksi kriminalitas jalanan seperti begal merupakan bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kita tahu bersama, mungkin rekan-rekan ya, kalau malam kita bisa lihat patroli dan itu gabungan TNI Polri bahkan dari Satpol PP ya, keamanan dan stabilitas wilayah Jakarta ini. Tidak hanya Jakarta Pusat ini, di wilayah lainnya per daerah juga melaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu berdasarkan mekanisme perbantuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang termasuk amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, revisi atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tugas operasi militer selain perang (MSP), serta dilandasi permintaan resmi dari pihak kepolisian. Kehadiran personil TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat
efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing. Pada prinsipnya, TNI Angkatan Darat dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi, profesionalitas, serta langkah preventif yang terukur guna menjaga kondusivitas wilayah dan stabilitas keamanan nasional. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP bukan untuk mengambil alih peran sipil, melainkan keberadaan BTP untuk membantu percepatan pembangunan, penanganan bencana, serta mendukung masyarakat di wilayah terpencil dan rawan bencana. Pemerintah dan TNI terus memperkuat pembangunan di wilayah terpencil dan rawan bencana melalui kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan di berbagai daerah. Keberadaan batalion ini tidak hanya difokuskan pada aspek pertahanan, namun juga untuk mendukung penanganan bencana kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menjelaskan, keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah dan masyarakat di daerah. Doni menyebut kehadiran BTP bukan untuk mengambil alih peran sipil, melainkan membantu percepatan pembangunan serta penanganan masyarakat di wilayah terpencil dan rawan bencana. Menurut Doni, keberadaan batalion tersebut telah terbukti membantu penanganan bencana di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain membantu penanganan bencana, Doni juga menyebut keberadaan batalion memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Batalion Teritorial Pembangunan, jangan salah sendiri, merupakan penguatan fungsi pembinaan teritorial Angkatan Darat dalam mendukung ketahanan wilayah, percepatan pembangunan daerah prioritas, serta penanganan kondisi darurat dan kebencanaan. Kenapa saya sampaikan darurat dan kebencanaan? Terbukti yaitu ada bencana di daerah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bisa tertangani dengan cepat karena adanya Batalion Teritorial Pembangunan di sana yang baru dibentuk pada tahun 2020. Kita tidak bisa membayangkan pada saat itu tidak ada Batalion Teritorial Pembangunan di sana. Bisa melaksanakan evakuasi, tapi lambat. Namun dengan adanya Batalion Teritorial Pembangunan, maka kegiatan evakuasi, kegiatan pemulihan dapat dilakukan dengan cepat. Ya, mungkin rekan-rekan bisa melihat secara nyata di sana. Yang mungkin ada beberapa rekan-rekan yang ada yang berangkat ke Aceh, mungkin Sumatera Barat atau Sumatera Utara, bisa melihat secara langsung. Ya. Kehadirannya bersifat membantu dan mendukung pembangunan nasional, bukan mengambil alih peran institusi sipil, ya, bukan mengambil alih peran institusi sipil. Keberadaan Satuan TNI bukan hanya menghadirkan unsur keamanan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan di wilayah. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.